Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas pertanyaan dari Pak Bartolomeus di Kota Medan. Hai ya, pertanyaannya sederhana tapi jawabannya sulit ya. Saya yakin Pak Bartolomeus ini sudah nanya ke banyak pendeta dan banyak pendeta nggak bisa jawab. Saya yakin itu, soalnya saya juga seharian penuh nih. Saya seharian penuh nyari jawabannya. Pertanyaannya sederhana. Apa kerjaan kita di surga? Nah, ini dia saudara. Apa kerjaan kita nanti di surga? Saudara, tentu saja surga yang dimaksud adalah surga Yerusalem baru. Ya, nanti kalau kita sudah mati, kan ada dua peristiwa nih. Peristiwa pertama, kita diangkat ke surga. Ya, di surga mana? Di surga yang sekarang Yesus ada di surga itu. Ya, di atas sana. Ya, buminya masih bumi ini. Ya, kita diangkat ke surga, dibangkitkan, diangkat ke surga, kemudian nanti berlangsung Armageddon dan kerajaan 1000 tahun, Gog dan Magog, baru bumi yang sekarang ini lenyap, kiamat. Ya. Lalu Yesus mencipta bumi baru, nanti surga yang di atas yang kita sudah ada di sana, itu diturunkan ke bumi, disebut Yerusalem baru. Terus surga yang di atas masih ada nggak? Ya nggak ada, udah. Makanya di dalam Wahyu berapa ya? Wahyu 21 ayat 3, Allah tinggal bersama-sama, kemah Allah ada di bumi, ya. Oke, jadi kita ada di Yerusalem baru plus nanti Kristen domba di dalam penghakiman terakhir ya. Di penghakiman terakhir kan ada domba, ada kambing ya. Pada waktu anak manusia datang dalam kemuliaannya, kita diangkat, oke, itu sudah. Terus nanti di penghakiman terakhir juga ada domba, ada kambing. Lalu kerjaan kita di surga ngapain Pak? Aduh ya. Saya harus jawab pakai Alkitab ya. Pekerjaan kita di surga. Pekerjaan kita di surga. Nomor 1, posisi terbesar di surga. Ya, kita menjadi terbesar di surga adalah sebagai raja yang memerintah di surga selama-lamanya. Rajanya R huruf kecil. Kita memerintah di surga sebagai raja selama-lamanya. Ya, itu di surga. Ya. Supaya kita bisa memerintah sebagai raja, maka kita harus masuk di dalam golongan yang namanya kesaksian tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus dan firman Allah, dan tidak menerima tanda di dahi sebagai tanda 66 dan tidak menyembah binatang itu. Tetapi resikonya dipenggal atau dibunuh. Saya punya hikmat ya, kalau di masa mendatang dipenggal mungkin bukan dipenggal kepalanya kali ya. Ya, dipenggal itu dipenggal jabatannya, dipenggal wewenangnya, dibunuh kesempatannya begitu ya. Ya, yang penting kita memberitakan Injil Kristus ya toh. Kita sebagai pemberita, sebagai kesaksian Yesus dan firman Allah ya, dan kita tidak mau menerima tanda itu demi nama Bapa. Tanda di sini tidak boleh Bapa. Tanda di sini harus Yesus. Ya, diberi tandanya. Jadi posisi paling terbesar di surga apa? Raja. Jadi Yesus itu memerlukan pembantu-pembantu sebagai kerajaan surga. Namanya juga kan kerajaan. Yesusnya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Lalu kita ini menjadi raja-raja banyak. Yang menentukan siapa? Yang menentukan ya Yesus. Tapi ya kita ada standarnya, yaitu apa? Kesaksian tentang Yesus dan firman Allah, dan tidak menerima tanda didai dan tidak menyembah binatang itu ya. Itu posisi terbesar, tertinggi di surga adalah raja. Ada di mana Pak? Ada di Wahyu 22 ayat 5 ya, sebagai raja. Posisi yang kedua sebagai penyembuh atau dokter lah supaya gampang ya. Ya, penyembuh. Ya, kita itu sebagai penyembuh atau sebagai dokter ya. Menyembuhkan bangsa-bangsa dengan daun ya, dari pohon kehidupan bangsa-bangsa di luar Yerusalem baru. Kan ada penduduk ya.
Jadi kita menyembuhkan bangsa-bangsa di luar Yerusalem baru memakai daun dari pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 2. Sebagai apa? Penyembuh atau dokter lah biar gampang ya. Ya. Itu posisi nomor 2 ya. Paling tinggi kan raja ya, atau terbesar raja, kedua dokter. Ya. Ketiga adalah menerima atau kolektor ya, penerima atau kolektor persembahan dari raja-raja di bumi, di luar surga ya. Menerima kekayaan dari raja-raja di bumi baru, kekayaan dan hormat bangsa-bangsa, sebut saja sebagai kolektor ya. Kolektor, mereka memberikan persembahan. Jadi itu ada di mana? Wahyu 21 ayat 24. Yang keempat, kita sebagai warga biasa ya, yaitu beribadah kepadanya, melihat wajahnya, dan namanya tertulis di dalam dahi kita. Ini sebagai warga biasa di dalam Wahyu 22 ayat 3 dan 4 dan Wahyu 19 ayat 6. Ada kumpulan banyak orang ya. Tidak ada laknat, artinya tidak dibeda-bedakan, kamu terkutuk nih, kamu yang rendahan, kamu yang ini, enggak ada kayak begitu. Tidak ada laknat ya. Sebagai warga biasa itu sama ya. Levelnya sama, tingkatannya sama ya. Wahyu 22 ayat 3 dan ayat 4 dan Wahyu 19 ayat 6. Ya. Ya tidak disebutkan yang menjabat dokter siapa, yang menyembuh siapa, yang kolektor siapa, ya tidak disebutkan ya. Cluenya terlalu sedikit ya, kecuali yang sebagai raja. Jadi saya ulang, apa kerjaan kita di surga? 1, sebagai raja, ini yang terbesar, yang tertinggi ya. Kedua, sebagai penyembuh atau dokter. Ketiga, sebagai kolektor, menerima kekayaan dari bangsa-bangsa. Keempat, sebagai warga biasa ya. Warga biasa yang pujian, penyembahan, menyembah, beribadah kepada Allah. Clear? Semua ada ayat Alkitabnya. Pak Bartolomeus di Medan. Aduh, saya lega Pak, bisa jawab Pak. Ya, bagusnya saya tidak tafsir Pak. Ya, kalau ditanya tafsir nih, kalau tafsir, menurut Anda kerjaan kita di surga itu apa? Ya, saya maunya jadi Tuhan Pak. Iya, ya kan yang penting tafsir, nggak usah pakai ayat Alkitab kan? Jadi Tuhan aja Pak. Yang terbesar di surga itu Tuhan, ternyata yang terbesar raja. Ada ayatnya nih ya. Wahyu 22 ayat 5. Kerjaan atau posisi kita tertinggi atau terbesar di surga itu raja. Kita memerintah di sana, lihat, memerintah selama-lamanya. Mereka memerintah sebagai raja selama-lamanya. Padat, singkat, dan clear. Pak Bartolomeus, saya selalu menyarankan ikut sekolah Alkitab. Sekarang kan ada program bahasa Indonesia, ada program bahasa Inggris supaya ngerti. Yang bisa jawab begini, Bapak boleh buktikan hanya pendeta HTD. Habis ini dijiplak semua. Semua tayangan HTD akhirnya dijiplak semua sama pendeta-pendeta. Ya. Karena apa? Sudah terbukti kalau HTD debat sama orang-orang di luar Kristen, ya toh, mereka nyungsep semua. Kagak ada yang berani. Pendeta-pendeta tidak ada yang berani debat kecuali ngotot doktrin tafsir. Kalau pakai ayat nggak ada yang berani. Paling-paling dia pakai Ibrani, ya toh. Ibrani itu LAI salah, lah, udah paling diketawain, ayam aja ketawa itu, ya. Yahweh Adonai Allah itu udah kuno ya toh. Anda yang masih kuar-kuar Ibrani itu nama Allah itu Yahweh Allah udah kuno ya toh. Udah kuno itu ya. Kenapa pakai Allah? Allah itu kan adalah itu udah kuno yang kayak gitu ya. 10 tahun yang lalu saya sudah debat sama saksi Yehova kayak begitu. Nyungsep langsung, tak bikin nyungsep. Ya, begitu Pak Bartolomeus, ikut sekolah Alkitab Pak. Ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia sudah boleh, sudah di launch sudah lama. Ini sudah angkatan ke-15 ya. Kalau bahasa Inggris baru mau angkatan pertama. Tapi nanti Desember ya Pak ya. Belum kelar Pak, karena harus 110-an. 110 video,
110 materi pelajaran. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BPS. Haleluya, amin.